sebagai orang-orang yang telah dipilih oleh Tuhan menjadi utusannya. Jangan pernah berhenti untuk menjadi seorang utusan yang mengalir dari semangat Dia yang mengutus, yaitu Yesus Kristus. Dalam bacaan yang pertama diungkapkan bagaimana Paulus menjalani tugas perutusannya, Paulus dan kawan-kawannya, meninggalkan dari satu daerah ke daerah yang lain untuk mewartakan kerajaan Allah, mewartakan kasih dan kebaikan Allah kepada setiap pribadi, setiap orang, dan berjumpa dengan saudara-saudari yang ada di situ untuk menerima keselamatan itu, menghibur mereka, membangun jemaat, dan lain sebagainya. Mari kita selain bersyukur kepada Tuhan atas perutusan yang Tuhan percayakan kepada kita masing-masing di tempat kita masing-masing, sekaligus kita berdoa agar utusan-utusan Tuhan termasuk diri kita makin bergelora untuk mewartakan kasih dan kebaikan Tuhan berkat wafat dan kebangkitan Tuhan yang telah kita terima dan kita rayakan. Semoga Allah membantu kita dalam tugas perutusan kita di tempat kita masing-masing untuk membawa kabar gembira Tuhan kepada mereka semua. Ya Allah, ketika Engkau tampil di depan umat-Mu, melangkah mendahului dan tinggal di tengah mereka, maka bumi goncang dan langit bergetar. Haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudara-saudari yang terkasih, kita adalah utusan-utusan Tuhan untuk mewartakan kasih Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Dalam bacaan Injil diungkapkan kepada kita, mari kita berbahagia sebagai orang-orang utusan Tuhan yang dipilih oleh Tuhan untuk mewartakan kasih itu. Kita awali perayaan ini dengan terlebih dahulu menyesali segala dosa dan kesalahan kita, mohon ampun agar layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, Engkau senantiasa melindungi dan menjaga umat-Mu di sepanjang zaman. Berilah kami kepekaan hati, sehingga kami Kau perkenankan untuk selalu melihat dan mengalami karya keselamatan-Mu yang nyata di dunia. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami yang bersatu dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Dalam perjalanannya, Paulus dan kawan-kawannya meninggalkan Pafos dan berlayar ke Perga di Pamfilia. Tetapi Yesus meninggalkan mereka lalu kembali ke Yerusalem. Dari Perga, Paulus dan kawan-kawannya melanjutkan perjalanan mereka lalu tiba di Antiokhia di Pisidia. Pada hari Sabat, mereka pergi ke rumah ibadat lalu duduk di situ. Setelah selesai pembacaan dari hukum Taurat dan kitab nabi-nabi, pejabat-pejabat rumah ibadat bertanya kepada mereka, "Saudara-saudara, jika saudara ada pesan untuk membangun dan menghibur umat ini, silakan." Maka bangkitlah Paulus. Ia memberi isyarat dengan tangannya lalu berkata, "Hai orang-orang Israel dan kamu yang takut akan Allah, dengarkanlah. Allah umat Israel telah memilih nenek moyang kita untuk membuat umat ini menjadi besar ketika mereka tinggal di Mesir sebagai seorang asing. Dengan tangannya yang perkasa, ia telah memimpin mereka keluar dari negeri itu. 40 tahun lamanya, ia sabar terhadap tingkah laku mereka di padang gurun. Dan setelah membinasakan 7
bangsa di tanah Kanaan, Ia membagi-bagikan tanah itu kepada mereka untuk menjadi warisan mereka selama kira-kira 450 tahun. Sesudah itu Ia memberikan mereka hakim-hakim sampai pada zaman Nabi Samuel. Kemudian mereka meminta seorang raja, dan Allah memberikan kepada mereka Saul bin Kis dari suku Benyamin 40 tahun lamanya. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, "Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Dan dari keturunannya lah, sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus." Menjelang kedatangannya, Yohanes telah menyerukan kepada seluruh bangsa Israel supaya mereka bertobat dan memberi diri dibaptis. Dan ketika hampir selesai menunaikan tugasnya, Yohanes berkata, "Aku bukanlah dia yang kamu sangka, tetapi ia akan datang kemudian daripadaku. Membuka kasut dan kakinya pun aku tidak layak." Demikianlah sabda Tuhan. Kasih setiamu ya Tuhan hendak kunyanyikan selama-lamanya. Kasih setiamu ya Tuhan hendak kunyanyikan selama-lamanya. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak menuturkan kesetiaan-Mu turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya, kesetiaan-Mu tegak seperti langit. Kasih setiamu ya Tuhan hendak kunyanyikan selama-lamanya. Aku telah mendapat Daud hambaku, aku telah mengurapinya dengan minyakku yang kudus, maka tanganku tetap menyertai dia, bahkan lenganku meneguhkan dia. Kasih setiamu ya Tuhan hendak kunyanyikan selama-lamanya. Kesetiaan dan kasih-Mu menyertai dia, dan oleh karena namaku tanduknya akan meninggi. Dia akan berseru kepadaku, "Bapakku, Engkau Allahku dan gunung batu keselamatanku." Kasih setiamu ya Tuhan hendak kunyanyikan selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Yesus Kristus, Engkaulah saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati. Engkau mengasihi kami dan telah melepaskan kami dari dosa oleh darah-Mu. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus membasuh kaki para murid-Nya. Sesudah itu Ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, atau seorang utusan daripada yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bukan tentang kamu aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih. Tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan.
Seorang utusan tidak lebih tinggi daripada yang mengutusnya. Sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Injil Yohanes bab 13 ayat 16-20 ini disinggung satu kata 3 kali, utusan, mengutus, dan kuutus. Orang-orang yang telah percaya dan dibaptis adalah seorang utusan. Utusan dari Dia yang telah menyelamatkan kita, dan kita diutus untuk menyelamatkan orang-orang di sekitar kita. Bagaimana tugas atau perkembangan tugas perutusan itu di wilayah katedral ini? Kita tahu, saudara-saudari yang terkasih, pada hari Selasa yang akan datang akan ditetapkan Wangon sebagai pusat pastoral atau paroki mandiri yang baru beserta dengan 5 stasi yang lainnya. Dari 9 stasi, 6 stasi dinyatakan bergabung dengan Wangon menjadi paroki yang baru. Dan perjalanan menjadi paroki yang baru ini bukanlah perjalanan yang pendek, tetapi suatu perjalanan iman yang panjang. Perjalanan dari orang-orang yang diutus oleh Allah secara khusus dalam kehidupan mereka. Bagaimana stasi-stasi ini berkembang dari pribadi-pribadi yang diutus oleh Allah. Mereka yang telah mengalami keselamatan, bukan sekelompok besar orang datang ke suatu tempat, tetapi 1-2 orang ada di wilayah itu. Mereka dari hari ke hari semakin menguatkan diri dalam persekutuan, di dalam pembacaan sabda Allah, di dalam merayakan perayaan keselamatan Ekaristi. Dari sebulan sekali, sebulan 2 kali, sebulan 4 kali, ditambah lagi dengan perayaan Ekaristi harian. Makin tumbuh dan berkembang berkat jiwa dedikasi orang-orang yang diutus oleh Allah, pribadi-pribadi yang dipercaya oleh Allah ke tempat itu. Demikian juga dimanapun berada, juga di wilayah-wilayah yang lain. Seorang utusan menjalankan perutusan yang dipercayakan kepadanya oleh Tuhan. Oleh karena itu, kita pun sebagai orang-orang yang telah dipilih oleh Tuhan menjadi utusannya, jangan pernah lelah, jangan pernah berhenti untuk menjadi seorang utusan yang mengalir dari semangat Dia yang mengutus, yaitu Yesus Kristus. Dalam bacaan yang pertama diungkapkan bagaimana Paulus menjalani tugas perutusannya, Paulus dan kawan-kawannya, meninggalkan dari satu daerah ke daerah yang lain untuk mewartakan kerajaan Allah, mewartakan kasih dan kebaikan Allah kepada setiap pribadi, setiap orang, dan berjumpa dengan saudara-saudari yang ada di situ untuk menerima keselamatan itu, menghibur mereka, membangun jemaat, dan lain sebagainya. Mari kita selain bersyukur kepada Tuhan atas perutusan yang Tuhan percayakan kepada kita masing-masing di tempat kita masing-masing, sekaligus kita berdoa agar utusan-utusan Tuhan termasuk diri kita makin bergelora untuk mewartakan kasih dan kebaikan Tuhan berkat wafat dan kebangkitan Tuhan yang telah kita terima dan kita rayakan. Semoga Allah membantu kita dalam tugas perutusan kita di tempat kita masing-masing untuk membawa kabar gembira Tuhan kepada mereka semua. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Agunglah misteri iman kita, penyelamat Barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber kehidupan, kami telah Kau kuatkan dalam Ekaristi ini. Semoga kami siap sedia menjadi utusan-Mu, mewartakan kabar sukacita kepada semua orang
hingga semuanya bersatu dalam kerajaan-Mu yang abadi. Dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudari-saudara, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah.